Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qa'idil ghurril muhajjalin syafi'il mudnibin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram yang kita muliakan bersama, guru kita bersama Kiai Haji Ghazali Musannif, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada beliau, berkah di dalam aktivitas beliau, sehingga terus-menerus memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang baik. Karena memang termasuk bagian dari perintah dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Asr itu Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi salah satu hal yang penting yang dilakukan oleh seorang muslim antara satu dengan yang lain itu diantaranya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling membantu antar satu orang dengan yang lain. Itu penting. Ya. Tidak hanya itu, wa tawasau bil haqq diantaranya, juga saling memberikan wasiat antar satu dengan yang lain. Lah ini yang sangat kurang sekali ada di antara kita ya. Wa tawasau di sini sangat kurang sekali di antara umat Islam. Jadi ketika antara satu umat satu dengan umat yang lain, ketika kurang memberikan wasiat, itu kurangnya insaniyah yang ada di dalam diri kita. Ya, baik. Untuk hari ini insyaallah saya akan membacakan sedikit salah satu karya tulisan dari guru saya juga yang bernama Syekh Ali As-Sobuni ya. Judul kitabnya adalah Rawai'ul Bayan ya fi tafsiri ayatil ahkam. Jadi Syekh Ali As-Sobuni yang baru saja kemarin meninggal dunia ya, beliau termasuk salah satu guru besar ilmu tafsir di Mekah. Salah satu pengajar di tempat Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengarang kitab berjudul Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu yang banyak sekali ayat di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang dikumpulkan oleh para ulama yang membahas, khusus untuk membahas tentang hukum-hukum syar'i. Ya, membahas hukum-hukum syar'i. Selain memang ada beberapa ayat dalam Al-Quran membahas tentang kisah. Ya, yang sudah dikumpulkan oleh guru kita ya Ustadz Usdi, mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah. Salah satunya kisah antara percakapan antara Allah dengan malaikat, yang Allah jelaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang Allah berfirman, aku jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah, yaitu pengganti aku untuk melestarikan dan menjaga bumi. Itu salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah. Tetapi ada juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum. Lah, yang tentang hukum ini disebut dengan ayatul ahkam. Ya, disebut dengan ayatul ahkam. Ya. Hukum itu sendiri ya, hukum itu didefinisikan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau mendefinisikan hukum dengan khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Ya, didefinisikan dengan khitabullah, yaitu khitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, khitab Allah itu contoh dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Itu dikatakan khitab, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khitab itu adalah ungkapan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ketika Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khitab itu adalah pembebanan hukum yang Allah berikan kepada manusia. Ya, ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Jadi khitab itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi hukum itu adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi, yaitu khitab Allah Subhanahu wa taala
Ya, al-muta'alliqu yang mana khitab Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan erat bi fi'lil mukallafi dengan tingkah laku manusia, yang mana manusia tersebut itu sudah masuk dalam fase taklif mukallaf, yaitu mukallaf itu adalah baligh berakal. Ya, dia sudah masuk kepada balik dan berakal. Ya, ketika seorang manusia sudah masuk pada fase yang balik dan berakal, maka dia secara otomatis mendapatkan pembebanan hukum yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Ya, contoh hukumnya adalah sholat itu wajib. Itu salah satu bentuk pembebanan hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Ketika seorang manusia tidak mengerjakan perintah yang wajib, maka dikatakan oleh para ulama, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu wajib itu didefinisikan walaupun definisi ini dikatakan oleh para ulama dengan definisi ta'rif bil lazim, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan yang lazim, yang mudah untuk dipahami. Ya, yaitu sesuatu, kata ulama, ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang mana diberi pahala sebab orang mengerjakan pekerjaan yang wajib, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan berpotensi untuk disiksa kepada sebab orang meninggalkan pekerjaan yang wajib. Ya, jadi mengapa saya katakan berpotensi untuk disiksa? Jadi begini, ketika seorang mukallaf, ya, yang mana kita ini kan mukallaf, balik dan berakal. Ketika seorang yang balik dan berakal, ya, tidak mengerjakan perkara yang wajib, itu kata ulama berpotensi untuk disiksa. Ya, karena tidak semestinya seseorang itu ketika melakukan sebuah kesalahan ia diberi hukuman, tidak. Kenapa? Kata ulama diberikan alasan wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati. Ya, jadi ketika ada 100 orang yang bermaksiat, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak melaksanakan zakat, ya. Kemudian orang tersebut itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berpotensi Allah menghapus dosa tersebut. Tetapi tetap diberikan pembebanan dengan mengqadha perkara tersebut. Ya. Contoh, ada seorang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau tidak mengerjakan zakat, maka otomatis orang tersebut akan berpotensi untuk mendapatkan siksa. Berpotensi, bukan pasti mendapatkan siksa. Kenapa? Karena Allah jelaskan di dalam beberapa kitab, contohnya Fathul Mu'in, ya, itu ada redaksi yang berbunyi, innallaha ta'ala yuhibbu baqa'al alam aktsaru min itlafih, yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai keberlangsungan kehidupan manusia daripada Allah menyiksa manusia tersebut. Nah, jadi memang salah satu potensi yang terbaik bagi seorang manusia itu selain bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Istighfar itu sangat penting. Oleh sebab itu dulu sewaktu saya di pesantren, itu kata guru-guru saya, kalau kamu ingin kaya raya, itu banyak istighfar, diperbanyak istighfar. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama ahli sufi, ya, ahli sufi, beliau itu namanya kiai, itu datang beberapa tamu kepada beliau, ingin sowan meminta anaknya agar anaknya cerdas. Kemudian kata beliau, aksiru fil istighfar, memperbanyaklah kalian untuk beristighfar. Ada datang lagi yang lain meminta doa agar orang tersebut itu diberi kelancaran di dalam rezekinya. Kata beliau, memperbanyak istighfar, ya. Dan yang lain sebagainya dengan keadaan yang berbeda. Tetapi kata beliau, Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan tetap disuruh untuk memperbanyak istighfar. Ya, oleh sebab itu ketika kita tidak mengerjakan perkara yang wajib, maka selain kita mengqadha perkara tersebut, maka wajib bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena insya Allah dengan istighfar tersebut Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni kita atas kesalahan-kesalahan kita. Ya, namanya manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tepatnya
salah dan lupa. Jadi ketika ada manusia yang tidak pernah salah, ada manusia yang tidak pernah lupa, dipertanyakan kemanusiaannya, dipertanyakan. Ada contoh manusia tidak pernah melakukan sebuah kesalahan atau lupa, maka dipertanyakan kemanusiaannya, karena memang manusia itu identik dengan salah dan lupa. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Al-Asr itu, wa tawasau bil haq, kita saling menasihati antara satu dengan yang lain. Itu salah satu bentuk insaniyah kita, salah satu bentuk kewajiban kita antar manusia satu dengan yang lain. Baik, kembali kepada tadi tentang hukum ya. Hukum tadi didefinisikan dengan khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf, yaitu pembebanan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia bi fi'lil mukallaf, dengan tingkah laku manusia. Jadi yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tingkah lakunya. Contoh, ada babi lewat. Ketika Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Allah mengharamkan daging babi atau mengharamkan khomer, minuman keras. Yang Allah haramkan itu bukan minuman kerasnya, bukan. Tetapi yang Allah haramkan itu ketika manusia meminum minuman keras tersebut. Nah, ya. Jadi ketika ada babi lewat, kita diam saja, tidak apa-apa. Gak bisa kita katakan babi itu haram, gak bisa. Kalau kita lihat dalam perspektif hukum Islam, tidak bisa. Tapi ketika seorang manusia baru memakan babi, ada pekerjaan memakan babi, baru dikatakan pekerjaan itu haram. Seperti itu. Jadi ketika ada babi lewat atau ada hewan-hewan anjing lewat, kita gak bisa mengatakan ini haram. Nah, gak bisa. Kecuali ketika kita memakan daging babi, baru pekerjaan memakan kita dihukumi pekerjaan yang haram. Nah, oleh sebab itu yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia yang dihukumi ada 3. Yang pertama dari segi niat. Ya, niat juga memiliki potensi hukum dalam Islam. Contoh, ada seseorang membaca Al-Qur'an tetapi dengan niat riya, sombong. Maka potensi pahala dalam membaca Al-Qur'an itu hilang. Nah, ya. Jadi niat itu punya potensi hukum. Ada kita berniat menyombongkan diri atau berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah tetapi untuk memberitahukan ini loh saya orang baik. Nah, itu. Jadi itu kan potensi hati kita. Nah, pekerjaan kita memberikan sesuatu yang baik, tapi hati kita mengatakan itu bukan pekerjaan yang baik. Jadi niat itu juga memiliki potensi untuk hukum, yaitu hati. Yang kedua, lisan. Lisan juga memiliki potensi hukum dalam Islam. Contoh dalam potensi hukum dalam Islam adalah contoh ketika kita berniat. Ya, usolli fardhul zuhri. Usolli fardhul zuhri 4 raka'atin. Nah, ketika kita melafalkan niat tersebut itu berpotensi menjadi hukum. Walaupun memang talafut dalam berniat itu tidak wajib, ya, mengatakan sunnah. Kita niat usolli, kita berbicara ketika niat itu usolli, kita mengucapkan usolli itu tidak wajib. Jadi kita walaupun tidak mengatakan usolli dalam pengucapan talafut itu tidak apa-apa, sholat tetap sah. Ya, tapi ulama mengatakan talafut itu sunnah, begitu bagus. Jadi perkara sunnah itu perkara yang disukai. Ya, jadi lisan itu berpotensi untuk memiliki hukum. Contoh lain, lisan yang berpotensi hukum. Ketika seorang manusia antar satu yang lain melakukan sebuah akad, ya, melakukan sebuah akad. Contoh dalam hal yang sangat lazim, saya nikahkan Anda dengan putri saya. Contoh, nah gitu ya. Yang kemudian yang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Itu berpotensi menjadi hukum dalam Islam. Nah, berpotensi hukum untuk apa? Untuk akad satu dengan yang lain. Contoh yang lain dalam perkara yang jual beli. Ya, perkara jual beli. Ini jual beli kalau dalam madhab Syafi'i, yang itu madhab kita yang kita anut, itu jual beli dikatakan jual beli tidak sah ketika jual beli tersebut tidak ada sigotnya. Sigot itu dalam artian bi'tu washtaraitu.
Ya, ketika seorang manusia satu dengan yang lain itu melakukan akad jual beli, kemudian tidak diawali dengan akad saya jual dan saya beli, itu jual belinya tidak sah. Itu dalam madhab Syafi'i. Tetapi walaupun memang dalam madhab Hanafi itu dikatakan sah. Kenapa? Karena ulama mengatakan sesuatu itu lil maqasidi wal ma'ani, la lil alfat wal mabani. Ya, jadi sesuatu itu diukur, kata madhab Hanafi, itu dari maksud tersebut. Ketika manusia melakukan jual beli, menukar barang di Indomaret ya atau di Alfamaret, tanpa adanya akad itu tetap dikatakan sah. Tetapi dalam madhab Syafi'i, ketika kita berjual beli tidak mengatakan saya jual dan saya beli, itu tidak sah. Ya, itu contoh lisan yang berpotensi memiliki hukum. Ada yang ketiga, yang terakhir, pekerjaan selain lisan, yaitu pekerjaan tangan. Ya, itu juga berpotensi untuk memiliki hukum. Contoh, ketika kita membunuh seseorang, itu berpotensi memiliki hukum. Ya, tapi membunuhnya itu dilihat. Ketika kita membunuh seseorang, ini contoh, naudzubillah min dzalik ya, insyaallah semoga kita dijauhkan dari perkara pembunuhan ya. Karena perkara tersebut memang suatu perkara yang tidak baik karena menghilangkan hak seorang manusia yang Allah sudah berikan nikmat untuk hidup. Ya, kita cabut hak tersebut dengan kita membunuh seseorang. Ketika ada seseorang membunuh manusia yang lain, itu berpotensi memiliki hukum. Antara hukum tersebut hukum dikisos atau tidak. Ketika manusia membunuh manusia yang lain dengan barang yang tajam, ya, dengan barang yang tajam seperti pedang, ditusuk kemudian dia mati, maka berpotensi untuk adanya kisos, yaitu sama dengan pekerjaan tersebut. Ketika membunuh, maka balasannya dibunuh juga. Tapi permasalahannya ketika membunuh dengan alat yang tumpul, ya, alat yang tumpul yang berpotensi untuk alat tersebut tidak dapat membunuh. Contoh, saya melempar pulpen, kemudian tiba-tiba yang saya lempar itu mati. Itu kan alat pulpen yang saya lempar itu kan berpotensi tidak membunuh seseorang. Nah, itu baru terjadi perselisihan antar ulama. Ya, oleh sebab itu pekerjaan tangan kita, kaki kita itu berpotensi untuk memiliki hukum di dalam Islam. Jadi saya ulangi, sesuatu yang pekerjaan manusia ada tiga yang memiliki hukum. Yang pertama dari segi hati kita, yaitu yang berhubungan dengan niat. Yang kedua dari segi lisan. Lisan juga memiliki hukum dalam Islam. Yang ketiga dalam segi pekerjaan manusia, itu juga memiliki hukum dalam Islam. Oleh sebab itu ulama mendefinisikan hukum dengan khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Dilihat dari segi orang tersebut sudah mencapai masa mukallaf. Itu hukum. Ya. Jadi hukum itu ulama membagi hukum ada dua. Ada pertama dikatakan dengan hukum taklifi, ada yang kedua dikatakan dengan hukum wad'i. Ya, ada hukum taklif, ada hukum wad'i. Apa itu hukum taklif? Hukum taklif itu seperti wajib. Wajib itu hukum taklif, yaitu hukum yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Itu hukum taklifi. Wajib, sunnah, mubah, haram, ya, itu hukum taklifi namanya. Ada dikatakan dengan hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum yang mana Allah sendiri yang menentukan hal tersebut. Contoh, saya lahir dari orang tua saya yang bersuku Madura. Itu sudah hukum wad'i. Saya tidak bisa ingin lahir, saya pengen lahir seperti orang Eropa, mancung, tinggi, putih. Nah, gak bisa. Itu sudah masuk kepada hukum wad'i. Saya di Madura saja, yang setiap hari yang jualan sate begitu. Gak bisa saya pengen lahir dari orang Arab, gak bisa. Itu sudah hukum wad'i yang Allah tetapkan sendiri. Itu hukum wad'i. Jadi hukum ada dua, ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Contoh lain hukum wad'i seperti terbenamnya matahari. Itu hukum wad'i. Manusia tidak bisa menurunkan matahari, gak bisa. Ya, jadi matahari tenggelam itu
pekerjaan manusia gak ada yang bisa. Walaupun alat bagaimanapun tidak bisa. Itu pekerjaan Allah. Jadi Allah sendiri yang melakukan mentenggelamkan matahari. Itu gak bisa. Ketika matahari terbenam, itu termasuk pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Itu dikatakan hukum wad'i. Mengapa demikian? Karena nanti dalam fikih, dalam hukum Islam, ketika matahari itu sudah terbenam, itu masuk kepada sholat yang lain. Oleh sebab itu ada suatu hadis dari Nabi SAW dalam kitab Kaifatus Sholli itu ada. Itu ketika sudah keluar waktu sholat, maka akan diganti dengan waktu sholat yang lain. Itu salah satu hadis dari Nabi SAW. Ketika habis waktu sholat asar, maka akan terganti dengan waktu sholat maghrib. Ketika sholat waktu maghrib habis, maka akan terganti dengan waktu sholat isya. Itu ada hadisnya dalam kitab Kaifatus Sholli, bisa dilihat. Ya, walaupun memang ada ulama lain berpendapat tidak juga ya. Seperti ada ulama-ulama dari madhab Ja'fari ketika sholat isya, ya, sholat isya sudah habis waktunya kapan? Di pertengahan malam atau di akhir malam itu habis, digantikan dengan sholat witir, sholat tahajud seperti itu. Ya, jadi memang hukum dalam Islam seperti itu. Jadi salah satu penting agar kita mengetahui hukum Islam, yang pertama ada satu kaidah dari beberapa kitab, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi satu ijtihad tidak bisa kita batalkan dengan ijtihad yang lain. Dalam artian apa? Ketika seseorang ulama memberikan sebuah ijtihad, ya, sebuah penelitian hukum dalam Islam, kita sebagai umat tidak bisa mengatakan ulama tersebut salah, tidak bisa. Kenapa? Karena ulama tersebut masih dalam proses penelitian. Nah, ya. Jadi tidak bisa dikatakan salah. Dan tidak bisa dikatakan benar 100%, tidak bisa. Seperti itu, ya. Jadi ketika contoh dalam perkara yang sudah sering terjadi di antara kita tentang perkara perkara anjing atau daging babi atau babi, ya. Apakah secara keseluruhan babi itu diharamkan? Ulama mengatakan berbeda. Ada yang mengatakan tidak, yang diharamkan dagingnya saja, tidak seluruhnya saja. Itu dikatakan ijtihad. Jadi ijtihad satu dengan yang lain tidak bisa saling membatalkan. Ya, itu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, ya. Oleh sebab itu hukum itu terakhir, hukum itu nanti kata ulama di dalam kitab Usul Fiqh Abdul Wahab Khulaf itu dikatakan ada al-ahkam yatatawwar bitatawwuril ibad wal masoleh. Ada al-ahkam yang la yatatawwar bitatawwuril ibad wal masoleh. Hukum itu ada dua. Ada hukum yang bisa berubah sebab perkembangan manusia dan maslahatnya. Ya, jadi perkembangan manusia dan maslahat dari manusia tersebut itu bisa berubah. Contoh, ketika hukum asalnya daging babi itu haram, namun ketika kita sedang berada di suatu tempat daerah, ya, yang mana tidak ada makanan selain daging babi, maka hukum memakan daging babi itu boleh. Itu dikatakan hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisi maslahat manusia. Tetapi ada hukum yang mana hukum tersebut tidak bisa berubah walaupun kondisi manusia itu berubah. Contohnya seperti ilmu faraid, ilmu warisan. Ilmu warisan, ketika ada seorang manusia, ada orang tua meninggal, kemudian memiliki anak, itu kan ada namanya faraid, ilmu mawaris namanya, ilmu pembagian warisan. Itu tidak bisa berubah. Kenapa? Karena ukuran pembagiannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu penting bagi kita, ya, penting sekali bagi umat Islam untuk mengetahui hukum-hukum dalam Islam, apalagi dalam pekerjaan sholat. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui hukum-hukumnya, perkara-perkara mana yang dikatakan wajib, mana dikatakan rukun, mana dikatakan syarat, ya, kalau tidak mengetahui maka akan dengan mudahnya kita katakan itu salah, ya. Karena ada rukun, ada syarat. Yang bagian dari sholat itu rukun, bukan syarat. Syarat itu termasuk amrun khorid fi sholat, perkara di luar sholat. Perkara di dalam sholat itu rukun.
Ya, itu yang mungkin bisa yang saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya insya Allah jikalau ada kesalahan itu datang dari kebodohan saya sendiri dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.